Lo pikir dengan jadi cowok super baik, lo bakal dapetin hatinya? Salah besar. Lo justru lagi ngasih dia amunisi buat nolak lo dengan kalimat, "Kamu terlalu baik buat aku." Di video ini, gue bakal bongkar kenapa kebaikan lo itu justru jadi racun yang membunuh daya tarik lo. Gue bakal kasih tahu kenapa cewek lebih milih bad boy daripada nice guy kayak lo. Tonton sampai habis. Karena setelah ini lo bakal berhenti jadi badut dan mulai jadi pria yang dihargai. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe. Gabung bareng gue. Kita ubah nasib lo sekarang. Kesalahan fundamental pertama yang lo lakuin adalah lo salah menafsirkan arti kata baik. Lo pikir baik itu artinya selalu bilang iya, selalu nurut, gak pernah ngebantah, dan selalu berusaha nyenengin dia. Bro, itu bukan baik. Itu namanya gak punya tulang punggung. Di mata wanita, cowok yang terlalu penurut itu membosankan. Gak ada tantangannya. Gak ada misterinya. Lo jadi kayak buku manual yang isinya cuma satu halaman. Lakukan apa saja untuknya. Gampang ditebak. Gampang dikendalikan. Wanita gak benci cowok baik. Mereka benci cowok yang membosankan. Dan sayangnya, 99% cowok baik itu membosankan karena mereka terlalu takut buat nunjukin kepribadian aslinya. Mereka takut kalau mereka punya pendapat beda, ceweknya bakal marah. Mereka takut kalau mereka nolak permintaan ceweknya bakal pergi. Padahal justru sebaliknya. Saat lo berani punya pendirian, saat lo berani bilang enggak, gue gak setuju, atau sorry, hari ini gue gak bisa, lo baru aja nunjukin kalau lo adalah individu yang utuh, bukan sekadar satelit yang ngorbit di sekeliling dia. Nice guy menyelesaikan masalah dengan cara menyenangkan semua orang. Good man, pria berkualitas, menyelesaikan masalah dengan cara melakukan hal yang benar, walaupun itu gak populer. Cewek dewasa gak butuh nice guy. Mereka butuh good man. Jadi, berhentilah berusaha jadi sempurna di matanya. Tunjukin cacat lo. Tunjukin opini lo yang beda. Tunjukin kalau lo punya kehidupan sendiri. Karena kebaikan sejati itu menarik. Tapi kepasrahan total itu menjijikkan. Bayangin lo sama dia lagi bangun jembatan. Lo bawa semen, bata, pasir, kerja dari pagi sampai malam. Sementara dia cuma duduk di pinggir sambil main HP dan sesekali ngasih lo air minum. Jembatan itu gak bakal pernah jadi, dan lo bakal mati kelelahan sendirian. Itulah gambaran investasi emosi lo selama ini. Lo yang ngechat duluan. Lo yang mikirin topik obrolan. Lo yang ngajak jalan. Lo yang inget tanggal-tanggal penting. Lo ngasih 100% energi, sementara dia cuma ngasih 10%. Lo mikir ini pengorbanan cinta? Bukan. Ini kebodohan. Saat investasi lo jomplang, lo secara gak sadar ngirim pesan ke dia, gue lebih butuh lo daripada lo butuh gue. Dan dalam dinamika percintaan, siapa yang lebih butuh, dialah yang kalah. Dia jadi ngerasa di atas angin. Dia tahu, tanpa usaha pun, lo bakal tetap ngejar-ngejar dia. Lalu kenapa dia lebih milih bad boy yang cuek? Karena bad boy itu bikin dia bekerja. Dia harus mikir, gimana caranya biar cowok ini bales chat gue ya? Dia harus usaha buat narik perhatiannya. Dan otak manusia dirancang untuk lebih menghargai sesuatu yang didapat dari hasil usaha keras. Mulai sekarang, terapin hukum cermin emosional. Kalau dia kasih lo 10%, kasih balik 10%. Kalau dia bales chat singkat, lo bales singkat. Biarkan ada ruang kosong. Biarkan ada keheningan. Biarkan dia ngerasain gimana rasanya jadi pihak yang berjuang. Berhenti jadi supplier perhatian gratisan. Jadilah partner yang seimbang. Kalau dia gak mau ikut bangun jembatan, tinggalin jembatan itu dan bangun istana lo sendiri. Biar dia lihat dari jauh betapa megahnya istana yang seharusnya bisa jadi milik kalian berdua. Lo memperlakukan dia kayak bidadari tanpa cacat. Setiap omongannya lo anggap benar. Setiap permintaannya lo anggap perintah. Lo memuja dia seolah-olah dia adalah makhluk paling sempurna di alam semesta. Dan lo baru saja membuat kesalahan fatal. Lo menempatkan dia di atas pedestal atau tumpuan. Saat lo naruh seseorang di atas tumpuan, cuma ada dua kemungkinan.
Lo harus nunduk buat lihat dia, atau dia harus nengok ke bawah buat lihat lo. Dan dari posisi itu, gak ada yang namanya hubungan setara. Yang ada cuma hubungan antara pemuja dan yang dipuja. Dia jadi gak bisa ngeliat lo sebagai pasangan potensial. Dia ngeliat lo sebagai fans nomor satu. Dan gak ada cewek yang mau pacaran sama fansnya. Mereka butuh partner. Butuh pria yang levelnya setara atau bahkan sedikit di atas mereka. Sikap memuja ini juga bikin dia tertekan. Dia jadi gak bisa jadi dirinya sendiri di depan lo. Dia harus selalu tampil sempurna. Karena lo ngarepin dia sempurna. Dia gak bisa kentut, gak bisa ngeluh, gak bisa nunjukin sisi jeleknya. Dan itu melelahkan. Bad boy itu menarik karena mereka gak menempatkan cewek di atas pedestal. Mereka memperlakukan cewek cantik sama kayak cewek biasa. Mereka berani ledek, berani ngebantah, berani bilang kalau cewek itu salah. Ini bikin cewek ngerasa lebih manusia dan lebih rileks. Jadi, turunkan dia dari tumpuan itu sekarang juga. Dia bukan bidadari. Dia manusia biasa yang punya kekurangan. Sama kayak lo. Berani tantang pendapatnya. Berani ledek dia. Dengan cara yang lucu. Berani tunjukin kalau lo punya standar. Dan dia harus memenuhi standar itu. Bukan sebaliknya. Jadilah pria yang menatap matanya lurus. Bukan pria yang menatap kakinya dari bawah. Salah satu ciri utama nice guy adalah mereka takut setengah mati sama konflik. Mereka bakal ngelakuin apa aja buat menghindari pertengkaran. Kalau ada masalah, mereka milih diam. Kalau ada yang gak beres, mereka milih pura-pura gak lihat. Tujuannya? Menjaga kedamaian. Padahal yang mereka jaga bukan kedamaian. Yang mereka jaga adalah bom waktu. Masalah yang gak diselesain itu gak bakal hilang. Bro, dia cuma numpuk di bawah karpet. Dan suatu hari, tumpukan itu bakal meledak jadi pertengkaran super besar yang menghancurkan segalanya. Wanita dewasa gak butuh pria yang selalu setuju. Dia butuh pria yang berani berdebat dengannya secara sehat. Dia butuh pria yang berani konfrontasi kalau ada yang salah. Kenapa? Karena konflik yang dikelola dengan baik itu justru memperkuat hubungan. Itu nunjukin kalau kalian berdua peduli sama hubungan itu dan mau memperbaikinya. Cowok yang takut konflik itu memancarkan aura lemah. Dia kelihatan gak bisa melindungi apapun, termasuk hubungan itu sendiri. Kalau ada masalah sama orang lain, apa dia berani maju? Kalau hak ceweknya dilanggar, apa dia berani speak up? Kemungkinan besar enggak. Sebaliknya, cowok yang berani konfrontasi, dengan cara yang dewasa, bukan marah-marah, itu kelihatan maskulin. Dia kelihatan punya prinsip. Dia kelihatan bisa diandalkan buat menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah. Jadi, berhentilah jadi yes man. Kalau lo gak suka sama sesuatu, omongin. Kalau lo ngerasa diperlakukan gak adil, suarakan. Mungkin bakal ada perdebatan kecil, mungkin bakal ada sedikit ketegangan. Tapi itu jauh lebih baik daripada memendam bom waktu yang siap meledak kapan aja. Pria sejati itu pemecah masalah, bukan penghindar masalah. Cewek, gue lagi sedih nih. Cowok yang gue suka ternyata jadian sama orang lain. Lo, sabar ya. Kamu pantas dapet yang lebih baik kok. Kalau mau cerita, aku selalu ada di sini. Familiar sama skenario itu? Selamat. Lo baru aja resmi dilantik jadi tukang sampah emosional. Lo jadi tempat dia buang semua keluh kesah, semua air mata, semua drama tentang cowok lain. Dan lo, dengan baik hatinya, nampung semua sampah itu sambil berharap suatu hari dia bakal sadar kalau lo adalah pria baik yang dia cari. Itu gak akan pernah terjadi. Saat lo memosisikan diri sebagai teman curhat, lo masuk ke kategori platonis di otaknya. Lo jadi sahabat cewek versi pria. Lo aman, lo nyaman, tapi lo sama sekali tidak menarik secara seksual. Gak ada cewek yang nafsu sama tukang sampah emosionalnya. Dia cerita ke lo tentang masalah percintaannya karena dia tahu lo aman. Lo gak bakal ngejudge. Lo bakal ngasih dukungan. Tapi setelah dia ngerasa baikan, dia bakal lari ke siapa? Ke cowok yang bikin dia ngerasain gairah. Ke cowok yang bikin dia deg-degan, bukan ke lo.
Berhenti jadi psikolog gratisan buat cewek yang lo suka. Kalau dia mulai curhat soal cowok lain, potong obrolan itu dengan halus. Alihkan topiknya. Atau bilang, wah, kayaknya masalah lo rumit ya. Gue gak mau ikut campur urusan orang. Mending kita ngobrolin yang lain aja. Ini nunjukin kalau lo punya batasan. Lo gak mau jadi figuran dalam drama percintaan dia. Lo mau jadi pemeran utama di drama percintaan lo sendiri. Mungkin awalnya dia kaget atau kesel. Tapi dia bakal lebih respek sama lo. Dia bakal sadar kalau lo bukan cowok yang bisa dimanfaatin seenaknya. Ini dia. Jebakan mental paling halus, paling berbahaya, dan jadi alasan kenapa 99% nice guys selalu berakhir dengan sakit hati. Namanya the covert contract atau kontrak terselubung. Artinya apa? Lo bersikap super baik, super perhatian, super berkorban, bukan karena lo tulus. Tapi karena lo punya agenda tersembunyi. Lo berharap, dengan semua kebaikan itu, lo bakal dapat balasan berupa cinta, hubungan, atau seks dari dia. Lo gak pernah bilang ini secara langsung, tapi itu ada di kepala lo. Gue udah baik banget. Masa sih dia gak mau sama gue? Itu bukan kebaikan, bro. Itu transaksi. Lo lagi nyogok dia pakai perbuatan. Dan wanita punya radar super canggih buat endeksi ketidaktulusan ini. Dia tahu lo baik cuma karena ada maunya. Dan itu bikin dia jijik. Dia ngerasa dimanipulasi. Ini juga yang bikin lo jadi pahit dan benci sama cewek saat lo ditolak. Lo ngerasa gak adil. Gue udah lakuin segalanya. Kok dia milih cowok brengsek itu? Lo marah karena investasi lo gak balik modal. Pria berkualitas, good man, itu beda. Dia berbuat baik karena itu prinsipnya, bukan karena ngarep balesan. Kalau dia nolongin cewek, dia nolongin karena dia emang mau nolong. Titik. Gak ada agenda lain. Kalau cewek itu akhirnya jadian sama orang lain, dia bakal tetap santai. Kenapa? Karena dia gak pernah ngarepin apa-apa dari awal. Berhenti jadi nice guy yang manipulatif. Jadilah good man yang tulus. Lakuin kebaikan tanpa ekspektasi. Kalau lo naksir cewek, tunjukin ketertarikan lo secara jantan. Jangan pakai kedok sahabat baik. Jujur sama niat lo dari awal. Itu jauh lebih terhormat. Walaupun risiko ditolaknya lebih besar. Tapi setidaknya, lo gak hidup dalam kebohongan. Ini adalah hasil akhir dari semua kesalahan di atas. Karena terlalu fokus buat nyenengin dia, terlalu sibuk jadi tukang sampah emosional, terlalu takut konflik, lo pelan-pelan kehilangan diri lo sendiri. Hobi lo yang dulu lo suka, lo tinggalin karena dia gak suka. Tongkrongan lo yang dulu asik, lo jauhin karena dia lebih suka lo di rumah aja. Lo jadi bunglon yang warnanya ngikutin warna dia. Lo gak punya lagi pendapat sendiri. Makanan kesukaan lo jadi makanan kesukaan dia. Film favorit lo jadi film favorit dia. Lo jadi cermin yang kosong, yang cuma bisa mantulin apa yang ada di depannya. Dan tebak apa? Gak ada yang lebih membosankan dari cermin. Awalnya mungkin dia seneng punya cowok yang sehati. Tapi lama-lama dia bakal bosen. Dia bakal ngerasa pacaran sama dirinya sendiri versi cowok. Dia bakal kangen sama perdebatan. Sama perbedaan, sama dinamika. Wanita gak jatuh cinta sama fotokopian dirinya. Wanita jatuh cinta sama pria yang punya dunia sendiri yang unik dan menarik. Dia pengen jadi bagian dari dunia lo, bukan pengen lo jadi bagian dari dunia dia. Jadi, temukan kembali diri lo. Lakuin lagi hobi yang lo suka. Nongkrong lagi sama temen-temen lo. Punya lagi pendirian yang tegas. Jangan takut buat jadi berbeda dari dia. Justru perbedaan itulah yang menciptakan ketertarikan dan gairah. Jangan pernah mengorbankan siapa diri lo cuma buat dapetin cinta seseorang. Karena kalaupun lo dapetin cinta itu palsu. Dia gak cinta sama lo. Dia cinta sama versi rekayasa dari diri lo yang lo ciptain buat nyenengin dia. Dan lo gak pantes dapet cinta yang kayak gitu. Jadi, berhentilah jadi cowok baik yang naif. Kebaikan itu pedang. Kalau lo pakai dengan benar, dia jadi kekuatan. Tapi kalau lo pakai membabi buta,
dia malah nusuk diri lo sendiri. Jadilah pria berkualitas yang baik karena prinsip, bukan karena pamrih. Yang tegas tapi penuh kasih. Yang punya dunia sendiri tapi menyediakan ruang buat orang lain. Kalau lo ngerasa video ini nampar lo dan bikin lo sadar, tulis di kolom komentar, gue berhenti jadi badut. Bukan buat gue, tapi sebagai janji ke diri lo sendiri. Jangan lupa like sebagai tanda lo siap berubah. Share ke temen lo yang masih terjebak di friendzone akut. Dan subscribe biar lo gak ketinggalan cara-cara jadi pria berkualitas lainnya.